Oke, mungkin di sini saya akan membahas terkait dengan schedule gitu ya, schedule yang akan dilaksanakan besok dan pembagian tugas yang uh, akan uh, dilaksanakan besok ya Bapak Ibu ya pada tanggal 5 November 2020. Iya, untuk besok Bapak Ibu masing-masing kabupaten kota akan terdapat sekitar 9 ya, kisaran 8-11 ya, 11 tim teknis gitu ya, atau 11 yang akan bertugas sebagai proktor, seperti itu, yang akan bertugas sebagai proktor. Nah, masing-masing proktor diantaranya akan terdiri dari 20 peserta, jadi akan terdiri dari 20 peserta. Untuk jenjang SMA contoh. Untuk jenjang SMA besok akan ada dua orang gitu ya yang menjadi proktor, dan masing-masingnya akan ada 20 peserta. Jenjang SMK juga sama, akan ada 2 orang masing-masing kabupaten. Jenjang SD juga akan ada 2 orang yang bertugas sebagai proktor, dan jenjang SMP juga akan ada 2 orang yang akan menjadi proktor. Untuk MI, MTS, dan MA akan terdapat 1 orang yang akan menjadi proktor. Nah, berdasarkan informasi ini Bapak Ibu, maka besok jika ada salah satu peserta yang akan melakukan atau reset login atau terdapat kendala, maka masing-masing peserta akan masuk ke akun salah satu proktor. Misalnya jenjang SD gitu ya. Jenjang SD di Kabupaten A itu akan terdapat 2 orang gitu ya. Akan terdapat 2 orang. Gitu. Nah, misalkan ada peserta atas nama Zaki gitu ya, atas nama Zaki. Ketika terjadi kendala atau meminta namanya request reset login, maka Zaki tersebut request loginnya akan masuk ke dalam proktor A gitu ya, proktor A bukan proktor B. Jadi misalkan nanti di salah satu kabupaten gitu ya, di jenjang SD terdapat salah satu yang bertugas sebagai proktor tidak aktif, maka ini akan terjadinya sebuah miss ya, akan terjadi sebuah miss atau pelaksanaan besok akan terkendala. Jadi untuk 2 orang masing-masing, 2 orang setiap jenjang masing-masing kabupaten kota ini harus saling kenal ya Bapak Ibu ya, harus saling kenal, harus saling komunikasi agar besok bisa pelaksanaannya berjalan lancar ya. Jangan sampai nanti ketika tidak bisa reset login gitu ya, akan ramai gitu ya, akan ramai minta ke SMA, minta ke SMK gitu ya, padahal peserta tersebut masuknya ke jenjang SD. Nah, untuk besok gitu ya Bapak Ibu ya, untuk besok ada perbaikan sedikit di sini. Untuk besok kita harus sesuai schedule ya Bapak Ibu ya, agar yang di daerah timur atau daerah tengah tidak masuk ke waktu zuhur gitu ya, tidak masuk waktu zuhur. Jadi besok kita akan mulai gitu ya, itu sebenarnya pukul 9. Tetapi yang diharapkan untuk teman-teman dari koordinator dan teman-teman dari tim teknis gitu ya, itu sudah harus masuk ke Zoom gitu ya, masuk ke Zoom itu pukul 8.30 seperti itu. Jadi sudah siap-siap jam 8.30 gitu. Nah, nantinya kita akan arahan sedikit gitu ya ke peserta itu pukul 9 sampai pukul 9.30. Jadi untuk besok itu kita hanya pengarahan teknis saja, pengarahan penggunaan
aplikasi tapi hanya sebentar, mungkin paling lamanya hanya 30 menit seperti itu. Jadi jam 9 kumpul atau tidak kumpul Bapak Ibu, kita akan on schedule gitu ya. Jam 9 akan dimulai acara. Jam 9 akan dimulai acara untuk pengarahan ke peserta seperti itu. Jadi jam 9 sampai jam 9.30 akan ada penjelasan sedikit ke peserta. Dan untuk Bapak Ibu tim teknis gitu ya, tim teknis dan serta berkoordinasi dengan nanti koordinator gitu ya, itu harus siap-siap login sebagai proktor itu pukul 9. Jadi teman-teman di pusat itu pengarahan dengan peserta pukul 9, sedangkan teman-teman tim teknis gitu ya, yang bertugas sebagai proktor itu sudah login sebagai proktornya itu pukul 9 ya. Jadi bukan 9.30 gitu ya. Pukul 9.30 itu nanti pesertanya mulai ujian gitu. Jadi di poin nomor 4, proktor melakukan release token gitu ya, sudah mengaktifkan peserta itu sudah dimulai dari pukul 9 WIB gitu ya. Indonesia Timur sudah masuk pukul 11 ya, pukul 11. Nah, jadi nanti pukul 9.30 peserta secara bersama-sama memasuki ujian gitu, atau memulai ujian, memulai untuk login seperti itu ya. Jadi harapan besok Bapak Ibu untuk proktor yang tim teknis yang bertugas sebagai proktor itu jam 9 sudah mengaktifkan aplikasi proktornya, mengaktifkan pesertanya, merilis tokennya gitu ya. Jadi nanti jam 9.30 peserta sudah login. Tidak ada kendala lagi peserta tidak bisa login gitu ya, karena usernya belum diaktifkan gitu ya. Jadi kita agar bisa mendapatkan data yang real gitu ya, data yang concurrent gitu ya, masuk pukul 9.30 secara bersamaan seperti apa begitu. Oke. Nanti poin nomor 6 gitu ya, mengisi laporan testing gitu ya di halaman web BKD. Nanti akan kita berikan linknya di web BKD agar teman-teman dari tim teknis maupun teman-teman dari peserta bisa mengisi angket tersebut. Ya. Nah, untuk besok Bapak Ibu, tadi seperti yang dijelaskan Pak Anggar, Oke, jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Handaru gitu ya, yang dijelaskan oleh Pak Handaru terkait dengan MSAT gitu ya. Kita beda dengan CBT gitu ya. CBT itu kita kayak memasukkan soal komputer gitu ya, tapi kalau MSAT ini sedikit ada perhitungan seperti itu. Nah, untuk MSAT ini gitu ya, itu dalam satu ujian akan ada 3 stage gitu ya, akan ada 3 stage dalam sekali ujian, itu akan ada 3 stage. Nah, masing-masing stage itu sudah ada gitu, jumlah soalnya sudah kita tentukan gitu ya. Nah, nanti akan dibantu oleh Mas Anas gitu ya, bagaimana sih perbedaan setiap stage itu gitu ya, karena setiap stage ini tingkat kesulitannya akan naik ataupun turun nanti. Oke, nah peserta gitu ya, nanti di angketnya itu peserta harus mencatat gitu ya, harus mencatat berapa waktu yang dibutuhkan setiap perpindahan stage gitu ya. Nanti di daftar soal itu ada Bapak Ibu, di daftar soal itu akan ada misal ketika awal buka daftar soalnya 1 sampai 10 gitu ya, misal 1 sampai 10. Nanti setelah nomor 10 itu akan ada nomor akan muncul lagi daftar soalnya nomor 11, jadi nomor itu akan ada biasanya nomor 1 sampai nomor 20 gitu ya misalnya. Seperti itu. Berarti stage 2 itu akan ada 11 sampai 20 gitu ya. Nah, itu dicatat tuh perpindahan dari soal nomor 10 ke soal nomor 11 itu
itu membutuhkan waktunya berapa lama, seperti itu tadi untuk mencatat. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke stage berikutnya, peserta diminta untuk mencoba-coba gitu ya, coba pindah ke soal sebelumnya. Seharusnya secara sistem itu peserta setelah masuk ke stage berikutnya itu tidak akan bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Misal seperti contoh yang tadi, soal nomor 1 dan sampai soal nomor 10 itu adalah stage 1, soal nomor 11 sampai soal nomor 20 itu adalah stage 2. Maka ketika peserta sudah sampai ke nomor 11, peserta tidak akan bisa lagi ke soal nomor 8, soal nomor 6, soal nomor 5 gitu ya, dan seterusnya yang di stage sebelumnya. Sama juga dengan yang stage 3-nya nanti juga seperti itu. Nah, itu diminta dicoba bisa atau tidak melakukan pindah ke stage sebelumnya. Ini untuk poin yang nomor 5. Gitu ya. Oke, ini sedikit gitu ya, ini sebenarnya nanti teman-teman di sekolah itu, teman-teman yang menjadi peserta itu tinggal menjawab aja gitu ya, sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sesuai dengan dengan soal yang ada gitu ya. Nah, ini hanya sekedar Oke. Ya, jadi nanti peserta itu menjawab aja gitu ya. Kalau kemarin kita SSK itu ada skenarionya gitu ya, provinsi itu setiap provinsi harus berhasil atau gagal. Untuk besok itu menjawabnya dibebaskan gitu ya, mau menjawab benar atau salahnya. Ini hanya sekedar informasi ya Bapak Ibu ya, sekedar informasi buat Bapak Ibu tim teknis gitu ya, bahwa nantinya stage itu akan ada berhasil dan gagal gitu ya. Stage akan dikategorikan berhasil jika jumlah benarnya itu lebih dari sama dengan 50%. Sesuai contoh yang tadi, bisa 10 soal tadi ya. 10 soal itu misalkan si peserta menjawab benarnya 6, maka stage tersebut dikategorikan berhasil ya. Karena lebih dari 50% ya. Begitupun sebaliknya ya. Ketika jawabannya kurang dari 50%, maka stage tersebut dikategorikan gagal. Ya, untuk saat ini pembeda stage-nya seperti yang tadi saya sampaikan itu hanya dari daftar soal. Nanti mungkin tampilannya akan lebih dijelaskan oleh Mas Anas gitu ya, perbedaan di mana apa. Oke, itu Bapak Ibu ya, terkait dengan yang jadwal yang kita akan lakukan gitu ya. Berikutnya sedikit gitu ya terkait dengan ya, karena ini ada beberapa mungkin yang masih baru gitu ya, sedikit saya menjelaskan terkait aplikasi yang exam browsernya. Nanti setelahnya akan dilanjutkan oleh Mas Anas gitu ya untuk cara penggunaan proktornya gitu ya, di tampilan proktornya seperti itu. Oke. Jadi aplikasi yang akan digunakan Bapak Ibu akan ada 2 aplikasi ya. Akan ada aplikasi, yaitu aplikasi exam browser dan aplikasi Proctor browser. Aplikasi exam browser ini nantinya yang akan digunakan oleh peserta gitu ya. Aplikasi exam browser ini nantinya akan digunakan oleh peserta. Sedangkan aplikasi Proctor browser itu yang akan digunakan oleh Proctor gitu ya, yang akan digunakan oleh Proctor gitu. Oke, ini ada perbedaan gitu ya. Untuk Proctor browser itu persyaratannya sedikit gitu ya, persyaratannya hanya internet gitu ya, dan sama operating system. Oke, sedangkan aplikasi exam browser ini ada beberapa pengecekan. Oke, ada
ada syaratnya gitu ya. Ada syarat untuk menjalankan aplikasi exam browser. Untuk saat ini kita nantinya akan ada beberapa exam browser itu akan support untuk beberapa operating system ya, baik itu nanti Windows, Linux, Mac, sama Chromebook gitu ya. Mungkin saat ini kita masih yang dikembangkannya yang Windows gitu ya, yang Linux, Mac gitu ya, dan Chromebook itu dalam tahap development seperti itu. Oke, untuk yang saat ini operating sistemnya itu harus di atas Windows 7 ke atas, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2000, Windows Server, gitu ya, Windows Server 2012, 2016 gitu ya. Itu bisa dijalankan. Jadi contoh misalnya Windows XP atau Windows 98 atau Windows 2000 itu sudah tidak bisa dijalankan di gitu ya. Untuk RAM itu syaratnya harus di atas 1 GB ya. Untuk RAM syaratnya adalah di atas 1 GB gitu ya. Kalau di bawah 1 GB itu aplikasi exam browsernya akan ada keterangan silang. Untuk display resolution ya gitu ya, resolusi dari layar Bapak Ibu, untuk memaksimalkan terkait dengan tampilan soal gitu ya, maka resolusi layarnya untuk terkait MS1 ini kita syaratkan Bapak Ibu. Untuk BKD ini kita syaratkan, yaitu resolusi layarnya harus di atas 1024 kali 720 gitu ya, harus di atas 1024 kali 720. Lebarnya harus lebih dari 1024, tingginya harus lebih dari 720 ya, lebih dari sama dengan. Nah, harus tersedia akses internet gitu ya, harus tersedia akses internet gitu ya. Dan juga akses internetnya bisa mengakses halaman Kemdikbud ya Bapak Ibu ya. Harus akses internetnya harus terakses halaman Kemdikbud gitu ya, karena kita mengeceknya ketika menjalankan aplikasi exam browser itu adalah halaman website dari Kemdikbud gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, aplikasi yang di-download harus sesuai dengan BitOS yang digunakan gitu ya, baik itu Proctor browser ataupun exam browser, itu harus sesuai dengan BitOS-nya gitu ya, harus sesuai dengan BitOS. Poin nomor 6-nya adalah tanggal di komputer harus sesuai. Nah, tanggal di komputer ini hanya untuk yang aplikasi exam browser ya Bapak Ibu ya. Di aplikasi exam browser kan ada waktu komputer peserta ya. Nah, itu tanggalnya harus sesuai. Jadi di komputer Bapak Ibu sekalian, di kanan bawahnya itu akan ada tanggalnya ya Bapak Ibu ya, tanggalnya. Nah, tanggal tersebut harus sesuai dengan tanggal saat ini. Karena biasanya itu komputer itu ketika terinstall itu pilihan defaultnya adalah min 8 ya, min 8 itu min 8. Maka harus disesuaikan ya, plus 7, plus 8 atau plus 9 sesuai dengan daerah kita ya di Indonesia kan plus 7, plus 8, plus 9. Yang berikutnya tidak diizinkan menggunakan extend screen ya, extend screen itu misalnya komputernya dicolokkan dengan monitor lain, atau komputernya dicolokkan dengan proyektor gitu ya, ataupun misalnya ketika Bapak Ibu menekan Windows P gitu ya, ketika Windows P itu akan ada PC screen only atau duplicate atau extend. Nah, kalau setelan komputernya extend, itu aplikasi exam browsernya tidak akan bisa dijalankan. Kalau kita coba untuk sharing gitu ya, sharing layar itu kan ada Windows P ya, itu kan ada pilihannya extend atau duplicate atau PC screen only. Kalau komputer Bapak Ibu itu extend, di settingnya komputernya itu tidak akan bisa menjalankan aplikasi exam browser. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh ketika spesifikasi dari komputer Bapak Ibu tidak sesuai gitu ya, maka akan ada tanda silang
di sebelah kanannya, di sebelah kanan ada tulisan up tidak dapat dijalankan, jadi tidak bisa ditekan tombol run-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya perbedaannya antara exam browser dan Proctor browser. Kalau Proctor browser keyboard shortcutnya gitu ya, keyboard yang ada di komputernya Bapak Ibu itu tidak akan terkunci gitu ya, masih bisa buka Word, masih bisa buka Excel, masih bisa buka aplikasi browser lain sambil buka aplikasi lain itu masih bisa gitu ya. Sedangkan aplikasi exam browser itu terkunci semua, jadi Bapak Ibu sudah harus difokuskan untuk melihat pesertanya melihat tampilan ujian seperti itu. Dan untuk keyboardnya juga kita kunci semuanya untuk aplikasi exam browser. Ya, itu sedikit dari saya. Itu sedikit dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibahas terkait penggunaan aplikasi Proctor gitu ya, cara pengoperasiannya nanti akan disampaikan oleh Mas Anas gitu ya. Untuk Mas Anas, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siang teman-teman semua, Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, melanjutkan tadi dari Mas Fijar, sedikit saya akan coba menjelaskan terkait browser Proctor ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang memahami ya, tapi mungkin ada sebagian lagi yang baru nanti akan menjadi Proctor ya, karena dari uji coba kemarin kan tidak semuanya bisa mendapatkan akses Proctor. Nah, jadi di sini saya coba akan menjelaskan singkat terkait penggunaan aplikasi Excel Browser Proctor. Ini sedikit, mungkin ini sudah disampaikan oleh Mas Fijar ya, dan sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Handaru.
Jadi intinya nanti teman-teman menyiapkan klien dengan akses internet, boleh menggunakan LAN atau WiFi dengan bandwidth dedicated 12 Mbps per 15 klien ya. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan WiFi, saya hanya mengingatkan sedikit terkait akses poinnya ya. Jadi mohon digunakan untuk akses poin yang memang mampu menampung jumlah klien dari setiap ruang, karena ada beberapa akses poin yang hanya menampung beberapa, kemudian dia saling berebutan untuk bisa join ya, atau akses ke dalam wifi tersebut. Kemudian untuk resolusi layarnya kita masih menggunakan minimal 1024 x 720 dengan operating sistemnya minimal Windows 7 atau serial lebih tinggi, Windows 8, 81 atau Windows 10 dengan 32 bit atau 64 bit. Kemudian nanti teman-teman mendownload ya, mungkin sudah ada yang punya ya teman-teman ya, untuk aplikasi SMS Proctor dan browser klien yang dapat diunduh di web UBKD. Atau mungkin teman-teman sudah mendownload yang sebelumnya ya, yang SSK kemarin, itu bisa digunakan nanti pada saat SSK besok atau nanti dengan versi 2, kalau nggak salah versinya 20.10.14 20.10.14 kalau nggak salah ya. Hanya versi itu saja yang dapat digunakan, selebihnya tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk browser yang lain Bapak Ibu boleh hapus, karena kalau digunakan nanti akan muncul errornya itu 402. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai tim teknis ini mencatat ID Proctor dan password di UBKD. Nah ini kita akan up esok hari ya, kita nanti akan up ID-nya dan passwordnya itu setengah jam ya, mungkin setengah jam sudah kita up nanti di web UBKD. WIB setengah 8 WIB 8.30 WIB. Kemudian nah ini tugasnya nanti Bapak Ibu memantau ya peserta yang ujian, kemudian memastikan peserta yang mengalami kendala baik dari komputer dan yang lain. Jadi di sini maksudnya mungkin komputer yang sering blue screen ya, atau sering diberhentikan. Kemudian proses poin juga diperhatikan dan switch dari perkabelan dapat berfungsi dengan baik. Ini topologinya Bapak Ibu. Sedikit saya berikan penjelasan ya, karena kemarin pada saat ikon juga untuk yang uji coba TKG ada beberapa teman-teman dari jenjang SD khususnya yang masih bingung ya, atau dari jenjang SMP pun masih ada yang masih bingung dengan topologi yang CBT online ini. Untuk topologinya sangat berbeda sekali Bapak Ibu ya dengan yang semi online. Kalau yang semi online Bapak Ibu harus menyiapkan 2 jaringan, pertama jaringan internet, kedua jaringan lokal. Kalau untuk online Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan jaringan lokal, tidak perlu Bapak Ibu ya, karena ini semuanya aksesnya tertuju ke langsung ke server pusat ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya itu server setiap ruang ya, kita menyebutnya itu Proctor ya, atau PC Proctor atau laptop Proctor. Nah untuk di PC sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya, atau PC untuk yang ID Proctornya. Jadi tidak perlu ya, kalau ada yang nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini kita tidak mensyaratkan untuk spesifikasi minimum untuk PC Proctor ya. Beda dengan yang UNBK dulu ya, dengan semi online. Kalau dulu memang kita memberikan minimal spek itu RAM-nya 8 GB ya, kemudian punya 2 NIC dan lain-lain. Nah kalau untuk yang full online ini Proctornya, PC Proctornya bisa menggunakan laptop, yang penting terkoneksi ke internet ya. Yang penting terkoneksi ke internet. Dalam topologi ini contohnya Bapak Ibu boleh menggunakan satu jaringan yang sama ya, jadi tidak perlu menggunakan jaringan yang berbeda. Misalkan ruang A pakainya Bisnet, dan ruang B menggunakan Telkom, itu nggak perlu ya Bapak Ibu. Ini bukan semi online. Kalau semi online iya, Bapak Ibu harus membedakan yang lokalnya saja ya, tidak tiap ruang. Tapi kalau untuk yang jaringan internetnya sama, boleh menggunakan jaringan yang sama, router yang sama. Jadi ini seperti ini.
fungsinya sangat berbeda sekali dengan yang semi online. Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya, tampilan aplikasi untuk Proctor Browser Bapak Ibu sebelah kiri ini. Ya, khususnya dengan SD yang nanti baru akan bisa bergabung ya. Yang mungkin nanti mereka Bapak Ibu ini sebagai proktor ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Di sini tampilannya, sebelah kiri tampilannya Bapak Ibu sangat berbeda sekali dengan yang Exam Browser Client ya. Kalau client itu mungkin ada yang namanya soundcard ya. Kemudian ada minimal resolusinya di situ ada ya. Kalau untuk proktor hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya membaca OS-nya apa, CPU-nya apa, RAM-nya berapa, versi aplikasi, dan yang paling penting adalah koneksi internet ya. Pastikan tidak ada yang tanda silang di sini. Jadi semuanya checklist hijau. Kemudian untuk Proctor Browser ini kita tidak membatasi akses Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Alt-Tab, kemudian Windows Tab dan yang lain. Ini kita bebaskan, Bapak Ibu boleh melakukan akses ke Alt-Tab dan yang lain. Sama dengan yang dulu itu senyumnya namanya Browser API. Cuman bedanya kalau ini online langsung nembak ke server pusat, kalau yang semi online itu nembaknya ke server lokal. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan run, klik run di sini ya. Ini tampilan utamanya Bapak Ibu, halaman depannya, halaman loginnya ya. Jadi ada username dan password. Nanti ini Bapak Ibu dapatkan di web UBKD. Insya Allah besok kita up pukul 8.30 WIB ya di web UBKD. Ini langsung Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan copy paste dari web ya, kopinya ke notepad dulu Bapak Ibu, pastenya ke notepad dulu, karena biasanya itu ada sedikit spasi di belakang ya. Jadi ketika disubmit passwordnya tidak valid ya, atau lebih baiknya Bapak Ibu ketik manual ya, agar memastikan tidak ada spasi di belakang. Oke. Nah ini Bapak Ibu menu yang nanti Bapak Ibu gunakan di MSAT besok ya. Mungkin kita tidak ada yang namanya menu skor ya, menu skor dan laporan hidup sudah kita munculkan. Jadi kita hanya menampilkan beberapa menu saja. Di sini ada menu status tes, status peserta, data peserta, kelompok tes, data login, dan request peserta. Ini kita coba bahas satu Bapak Ibu. Ini khususnya jenjang SD ya. Agar lebih memahami ya, nanti besok sekiranya Bapak Ibu ada yang kebagian sebagai proktor ya. Ini dashboardnya Bapak Ibu hanya menampilkan namanya saja ya, hanya menampilkan namanya saja. Kemudian ini menu status tes Bapak Ibu ya. Ini menu untuk melakukan release token. Jadi Bapak Ibu setelah submit cukup Bapak Ibu menekan tombol refreshnya saja ya, tidak perlu mengubah kelompok ya, tidak perlu menekan button simpan, langsung menekan tombol refresh ya, nanti akan muncul token. Ini nanti akan muncul di pojok kiri atas di tampilan peserta di sebelah sini ya, dan juga ada tombol refresh di peserta. Ini fungsinya untuk merefresh ya, atau melihat token yang sudah dirilis oleh proktor ya. Token ini aktif selama 15 menit sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu 15 menit sekali tidak ada yang request, Bapak Ibu tidak perlu menekan atau merilis tokennya ya. Tapi kalau misalkan memang ada, baru Bapak Ibu melakukan release token ya. Ini lebih simpel Bapak Ibu dibanding waktu yang semi online ya. Kalau semi online Bapak Ibu harus mengumumkan kembali token yang baru kepada peserta ya. Mungkin harus dengan cara mohon maaf ya, dengan cara yang teriak atau mungkin dengan melakukan menulis di Word, ditampilkan di Focus ya. Kalau ini cukup peserta menekan tombol refreshnya saja di pojok kiri atas. Oke, itu untuk menu status tes. Fungsinya untuk release token. Tokennya aktif selama 15 menit sekali ya. Dalam sekali itu akan hilang dan Bapak Ibu harus melakukan release ulang jika ada permintaan dari peserta ya. Jika ada permintaan dari peserta. Kalau tidak ada dan Bapak Ibu merilis ya silakan, tidak apa. Itu untuk menu status peserta. Kemudian tadi menu status tesnya. Sekarang
sekarang menu status peserta. Nah ini mungkin Bapak Ibu kalau ingat-ingat di semi online ini adalah menu untuk melakukan upload hasil ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang di full online ini kita batasi Bapak Ibu tidak ada pilih peserta ataupun upload ya, karena semuanya dari pusat ya. Dan juga untuk sinkronisasi Bapak Ibu tidak perlu melakukan sinkronisasi, semuanya dari pusat. Bapak Ibu hanya menjalankan saja, langsung menjalankan aplikasi Proctor-nya ya. Ini menu status peserta, fungsinya Bapak Ibu hanya melihat saja, hanya melihat peserta siapa saja yang sudah selesai statusnya atau masih mengerjakan di sini. Ya, tidak ada tombol pilih atau tombol upload. Itu fungsinya untuk status peserta. Kemudian data peserta masih sama Bapak Ibu untuk melihat jumlah peserta per proktor ya, karena nanti setiap proktor itu mempunyai peserta yang berbeda-beda. Ini hanya melihat saja jumlah pesertanya. Kemudian, nah ini kelompok tes Bapak Ibu ya. Kelompok tes fungsinya untuk mengaktifkan peserta tes ujian ya. Beda dengan yang tadi status tes ya Bapak Ibu ya. Kalau status tes Bapak Ibu untuk merilis token, dan tokennya itu nanti akan digunakan oleh peserta setelah login untuk masuk ke halaman soal. Kalau ini di awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan assign all atau mengaktifkan kelompok tes, pesertanya tidak akan bisa login ya, dapat diberikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kelompok tes ini peserta tidak bisa login, tapi kalau untuk yang token tadi itu dibutuhkan untuk masuk ke halaman soal ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengaktifkannya cukup menekan tombol assign all, nanti kemudian save change ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat jumlah peserta yang sudah di-assign di pojok kanan atas ini ya, ini jumlahnya. Nanti berbeda-beda Bapak Ibu ya setiap proktor ya. Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu proktor yang baru nanti akan menggunakan aplikasi ini, tahapannya itu Bapak Ibu setelah melakukan register token ya, sudah di refresh muncul tokennya, Bapak Ibu jangan suruh pesertanya untuk login dulu ya, langsung ke menu kelompok tes dulu nih Bapak Ibu nih sebagai proktor, aktifkan dulu, setelah aktif baru meminta peserta untuk melakukan login seperti itu. Kemudian, nah ini daftar login Bapak Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kalau semi online namanya reset login peserta. Login peserta. Untuk di online ini Bapak Ibu, menu ini hanya untuk melihat peserta yang login, ya, peserta yang login ya. Ada berapa orang? Harusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu assign, ya, harusnya ya. Jadi untuk menu ini Bapak Ibu hanya melihat saja siapa saja yang sudah login ya. Dan tombol button ini Bapak Ibu abaikan dulu saja ya. Oke, untuk tombol ini Bapak Ibu abaikan saja. Ini masih kita perbincangkan Bapak Ibu, tombol ini mau kita hidden atau mau kita hapus ya, karena masih jadi perbincangan di teman-teman pusat untuk development. Untuk reset loginnya Bapak Ibu bisa gunakan di menu request reset login peserta ya. Jika ada peserta yang melakukan request reset ya. Jika ada peserta yang melakukan request reset. Jika ada Bapak Ibu baru bisa meng-approve ya dengan mencekbox kotak yang kecil ini, di checkbox nanti semuanya akan terchecklist ya. Semua peserta yang meminta request akan terchecklist dan Bapak Ibu boleh menekan tombol reset peserta di sini ya. Khusus menu ini kita tanamkan, kita beri fasilitas lebih ya Bapak Ibu ya, yaitu auto refresh ya, sekitar 1 menit sekali. Jadi jika ada peserta yang melakukan request reset sebelum 1 menit, Bapak Ibu boleh melakukan refresh manual dengan menekan F5 pada keyboard. Itu beberapa menu Bapak Ibu untuk jenjang SD khususnya ya, yang baru nanti akan beli proktor. Ada 6 ya kalau nggak salah, ada 6 menu ya, ada 6 menu dari tes. Kemudian ada status peserta, kemudian ada data peserta, ada kelompok tes, daftar login, dan request reset login peserta ya. Kemudian saya coba sedikit troubleshooting aplikasinya Bapak Ibu, khususnya yang baru ya mengikuti uji coba ini. Nah ini yang paling sering dialami Bapak Ibu ya, ini permintaan reset peserta ya. Mungkin dikarenakan banyak hal ya, bisa jadi karena
PC kliennya itu tiba-tiba hang dan harus keluar dari aplikasi, atau mungkin karena jaringan koneksi internetnya yang tiba-tiba putus ya. Ketika pesertanya keluar dari aplikasi itu harus melakukan reset peserta ya, dengan menekan tombol ini tombol Bapak Ibu ya, ini bukan watermark ya, ini tombol Bapak Ibu. Jadi Ibu harus diklik nih Bapak Ibu, karena masih ada dokter yang bingung ya, Pak ini ada yang reset, kok nggak ada lagi menunya, pesertanya lupa mengklik tombolnya, nggak bawa bunyi. Ini bisa diklik Bapak Ibu, jadi harus diklik dulu, nanti baru Bapak Ibu approve di menu, harus approve di menu. Kalau ini tidak diklik ya udah tidak akan muncul di menunya, tidak akan muncul. Jadi bukan watermark Bapak Ibu kan, ini bisa diklik ya, diklik dulu ya, harus diklik nanti baru upload di sini ya. Mungkin nanti kita akan coba ubah warnanya kali Bu ya Bapak Ibu ya, soalnya memang ini seperti watermark ya dan tidak terlihat seperti button ya. Mungkin kita akan ubah warnanya biar lebih jelas. Ini di keterangannya di sini reset peserta menunggu 1 menit. Sebenarnya tidak menunggu 1 menit Bapak Ibu ya. Ini hanya estimasi saja, tergantung operatornya memantau atau tidak. Gitu. Tergantung operatornya memantau menu ini atau tidak. Ya, kalau memantau ini tidak lebih dari 1 menit, Bapak Ibu bisa langsung login lagi. Kemudian ini error yang ini, maaf di sini Anda belum aktifkan. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu di awal ya. Setelah Bapak Ibu rilis token, langsung ke menu kelompok tes ya, untuk melakukan assign peserta agar pesertanya bisa login ya. Jika ada muncul ini, Bapak Ibu langsung ke menu kelompok tes. Kemudian ini Bapak Ibu Anda sudah menyelesaikan tes ya. Jadi ini peserta yang sudah selesai tes. Jadi hanya 1 kali dalam pengerjaan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa 2 kali ya. Lihatnya di mana? Lihatnya di menu status peserta Bapak Ibu di sini ya. Jika nama ini misalkan si Fulan nih, Ahmad misalkan, dia udah selesai nih, dia mau login lagi, mau ngerjain lagi, misalkan ngerjain 2 kali, nah nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini, Anda sudah menyelesaikan. Kalau seharusnya masih mengerjakan tadi di menu status peserta, itu masih bisa Bapak Ibu, masih bisa lanjut untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah tes selesai, nah sudah selesai Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa melanjutkan tes lagi atau tidak bisa mengerjakan tes lebih dari 1 kali. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang sering juga terjadi Bapak Ibu ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memang pada sifatnya mohon maaf mungkin kurang bagus ya atau kurang lancar ya. Ini mungkin sering terjadi Bapak Ibu, karena kita menyebutnya logout merah ya, logout merah ya. Sebenarnya ada beberapa warna logout lagi ya, ada beberapa warna logout lagi, tapi yang paling sering muncul ya ini, yang sering muncul ke permukaan yang ini Bapak Ibu, logout warna merah. Jadi keterangannya ada maaf, ada gangguan jaringan ke mesin server, data jawaban berhasil terima. Jika muncul ini dikarenakan terputusnya atau down koneksi internet di tempat Bapak Ibu pada saat request ke server pusat ya, seperti itu. Jadi putus, mungkin sempat ke RTO ya, mungkin ke RTO beberapa saat, kemudian nyambung lagi, nah nanti muncul seperti ini. Cukup diklik ini aja Bapak Ibu, cukup klik tombol logoutnya saja, nanti Bapak Ibu boleh melakukan login kembali sebagai peserta seperti itu. Dan jawabannya pun simpan Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait Excel Browser Proctor Bapak Ibu ya, yang sebagai Proctor. Mungkin nanti yang baru ya, dari bidang bisnis khususnya ada yang baru. Jadi Proctor yang baru ya, bukan versi aplikasinya Bapak Ibu ya. Kalau versi aplikasinya tadi versinya 20.1014 ya, tadi di konferensi sama Mas Bijar, tidak ada yang baru ya aplikasinya. Iya, maksudnya Proctor baru ya, bukan versi aplikasi Proctor yang baru. Bukan. Dijelaskan lagi Mas Bijar ya. Oke, saya coba menjelaskan lagi Bapak Ibu sedikit lagi terkait stage-nya.
Oke, yang tadi yang disampaikan oleh Mas Pijar ya, cara mengetahui dia dapat dia lagi di stage berapa. Oke, jadi Bapak Ibu, memang saat ini kita kami masih belum bisa belum memberikan pembeda ya, belum memberikan pembeda pada setiap stage-nya, pada setiap saya nyebutnya tangga aja kan. Jadi ada 3 tangga ya, 3 tahapan berbeda ya. Jadi cara gampangnya Bapak Ibu setelah login, ini sebagai peserta ya, setelah login, Bapak Ibu langsung ke panel daftar soal ya yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi kan ada, kalau nggak salah itu urutannya itu barengan sama informasi soal, semua ada waktu. Nah sebelah itu ada panel daftar soal. Nah itu diklik. Tiap stage itu diklik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui stage pertama itu Bapak Ibu dapat berapa. Ya, oke, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi stage-nya itu Bapak Ibu mencatat jumlahnya. Ya, jadi ini contohnya. Ini di sini Bapak Ibu stage pertama itu dapat jumlah soalnya 12. Ini beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Karena setiap orang itu dapat jumlah soal yang berbeda-beda setiap stage-nya. Jadi dicatat, ini contohnya ini stage pertama ini 1 sampai 12 ya. Jadi dicatat. Nah, setelah 12 itu kan akan lanjut ya. Akan lanjut ke nomor berikutnya dan seterusnya. Dan jumlah soal yang didapat pun berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang 25 soal, ada yang cuma 19 soal ya. Jadi dicatat saja ya. Dan memang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nggak usah bingung. Oh ini dapatnya segini, kok dapat segini. Jadi memang berbeda-beda setiap peserta mendapatkan jumlah soalnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ke nomor 12 itu kalau di Sun Browser Client itu nanti dia ada loading pack-nya Bapak Ibu ya. Loading pack. Nah itu akan langsung ke stage berikutnya seperti ini. Stage kedua ya. Nah di sini contohnya ini saya dapat dari nomor 13 sampai nomor 21 ya. Terus nanti sampai ke stage 3 ya. Jadi intinya Bapak Ibu, setiap stage-nya Bapak Ibu catat jumlah soalnya biar tidak bingung Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang, seperti itu. Dan tadi yang disampaikan Mas Pijar bahwa ketika Bapak Ibu sudah pindah stage, Bapak Ibu tidak bisa balik ke stage sebelumnya ya. Tapi kalau untuk pindah soal, Bapak Ibu juga hanya bisa berpindah soal di stage yang lagi Bapak Ibu kerjakan. Misalkan Bapak Ibu ada di stage pertama, ya udah Bapak Ibu bisa pindah soal nomor 1 sampai 12 nih contohnya Bapak Ibu. Bisa pindah soal di dalam stage-nya saja, di dalam stage yang sedang Bapak kerjakan. Untuk pindah soalnya sendiri Bapak Ibu tidak bisa menggunakan panel daftar soal. Ya, jadi panel ini untuk MSAT ini fungsinya hanya untuk melihat jumlah soalnya saja. Beda dengan yang CBT. Kalau yang CBT Bapak Ibu bisa mengklik atau bisa langsung lompat nomor ya, bisa langsung lompat nomor. Tapi kalau yang untuk MSAT ini Bapak Ibu tidak bisa dari daftar soal, bisanya dari tombol yang ada di bawah, kalau nggak selanjutnya atau kembali, selanjutnya atau kembali. Dari situ Bapak Ibu untuk pindah soalnya, ya, tidak bisa dari panel daftar soal. Kemudian untuk yang ada di sini pembedanya Bapak Ibu ya, kayak checklist seperti ini ada D. Untuk B ada ini, untuk B D ini soal PG Bapak Ibu ya, atau pilihan ganda Bapak Ibu ya, soal pilihan ganda. Kalau seperti ini soal misalkan kayak drop down atau multi-tab dan yang lain atau esai seperti ini. Kalau yang kosong ini biasanya soal yang kombinasi Bapak Ibu yang misalkan kombinasi PG dengan esai. Kalau hanya salah satu itu dijawab, nanti muncul seperti ini kosong. Jadi harus keduanya dijawab agar muncul tanda centang di sini. Kemudian setelah Bapak Ibu sampai ke stage terakhir, ke stage 3, Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya, konfirmasi tes. Di
ini harusnya Bu ya, Bapak Ibu ya, harusnya muncul di stage terakhir Bapak Ibu, di stage 3 ya, tidak boleh muncul di setiap stage-nya. Nah, untuk saat ini hanya masih muncul di stage 3 saja. Mungkin nanti kedepannya kita masih membicarakan untuk pembeda setiap stage, apakah harus setiap stage itu klik selesai dulu atau bagaimana, itu nanti masih untuk saat ini tombol selesai ini hanya muncul di stage terakhir. Nanti setelah Bapak Ibu selesai tes, nah mungkin seperti ini ya, akan menyimpan otomatis laporan individunya. Baru klik tombol kembali ke halaman login. Ini kita ubah Bapak Ibu ya, kalau itu kan klik simpan ya, klik simpan. Sekarang kita ubah namanya klik kembali ke halaman login. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Videonya saya kembalikan ke Mas Fajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Helmi, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika Anda suka video ini, klik tombol jempol ke atas dan klik tombol subscribe di bawah video jika belum. Gratis kok, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mendapat info terbaru di channel ini. Oke, see you again on the next video. Bye.